Halo guys, welcome back to Korea Ramik bersama orang Korea yang kode. Cerita Rinino kali ini sedikit menarik dan bahkan sebenarnya aku pernah mendengar kejadian yang sama terjadi pada temanku sendiri, yaitu kakeknya atau seseorang yang tua di dalam rumahnya atau keluarganya meninggal, dan ketika mau dikubur atau udah diputuskan bahwa sudah meninggal, tiba-tiba jantungnya mulai berdetak kembali dan kembali hidup. Aku yakin di antara polo-polo mungkin juga ada yang saudara ataupun keluarganya yang pernah kayak gitu. Nah, cerita kali ini juga mirip dengan itu. Si A ini memiliki papa, kakek, dan juga buyut, istilahnya papa dari kakeknya. Empat generasi ini masih hidup semua, dan suatu hari papa dari kakek alias buyutnya ini meninggal. Begitu mendadak, meninggal tanpa sebuah gejala penyakit atau apapun. Karena sudah meninggal, akhirnya keluarga menyiapkan acara pemakaman dan semua udah siap. Dan ketika doa terakhir udah disampaikan dan waktu petinya mau ditutup, seketika itu tiba-tiba buyut yang udah dikira meninggal ini bergerak dan duduk kembali. Semua anak kecil yang ada di tempat pemakaman itu begitu kaget dan melarikan diri. Mereka langsung sembunyi, sedangkan orang tua yang ada di situ juga terkesan begitu kaget dan langsung menyuguhkan air kepada buyut yang tiba-tiba kembali hidup. Kejadian ini benar-benar tidak masuk akal, tapi terjadi. Dan akhirnya buyutnya ini dibawa kembali ke rumah. Semua anggota keluarganya ini berterima kasih karena mereka yang kehilangan anggota keluarganya begitu mendadak diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama sekali lagi. Kondisi buyutnya ini begitu sehat, sehari makan 3 kali, 4 kali, pencernaan juga lancar, warna kulit semuanya terlihat begitu sehat. Tapi buyutnya ini mulai memanggil satu demi satu anggota keluarganya ke kamarnya untuk diajak bicara. Jadi kayak putranya, lalu cucunya, bahkan anggota keluarga yang lain. Dan hal ini cuma diceritakan kepada putranya alias kakek dari si A, bahwa sebenarnya beliau ini sempat meninggal, dan di alam semesta yang itu beliau ini buka mata dan melihat di dalam sebuah kegelapan. Dan seketika itu beliau mulai berjalan dan melihat ada sebuah sungai yang mengalir. Di sungai yang mengalir itu, buyutnya si A ini melihat ibu kandungnya yang sudah meninggal. Seketika itu beliau langsung melarikan diri ke ibunya dan memeluk sambil menangis karena pastinya kangen dengan ibunya. Tetapi ibunya yang juga terlihat begitu senang bisa melihat putranya ini memarahi putranya. Ini bukan waktunya kamu untuk bersantai-santai di sini. Dah, kembali sana. Dan juga diberikan 3 buah seperti biji salak kepada putranya ini dan disuruh kembali lagi berjalan dari arah dia datang. Meskipun buyutnya si A ini kangen dengan mama kandungnya, tapi karena disuruh begitu keras hingga mamanya marah, buyutnya ini membawa 3 buah salak dan berjalan kembali dari arah di mana dia datang. Dan ingatan berikutnya adalah dia membuka mata dan berada di peti mati. Dan setelah itu, 1 hari pertama, buyutnya ini sehat-sehat saja, makan juga lancar. Di hari kedua juga terlihat sama, badannya tidak terlihat ada masalah ataupun penyakit. Dan di hari ketiga pun beliau terlihat sehat. Tetapi pada hari keempat, buyutnya ini kembali lagi meninggal dan tidak kembali untuk hidup selama-lamanya. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, kali ini buyutnya tidak bangun, tidak bangkit, dan akhirnya dimakamkan seperti halnya orang yang meninggal. Setelah selesai acara pemakaman, semua keluarga berkumpul, dan di tempat itu tiba-tiba kakek dari si A ini mulai bicara bahwa
Sebenarnya, ayah dari kakeknya atau buyut si A ini bilang waktu dirinya dipanggil ke kamar. Sepertinya 3 salak yang diberikan ini berarti 3 hari. Dan benar seperti yang sudah dibayangkan, ternyata buyutnya ini cuma hidup 3 hari. Dan diakibatkan kejadian ini, si A bilang bahwa kakeknya itu begitu membenci buyut si A saat dirinya meninggal. Karena dirinya juga berharap paling tidak bisa memberi salam selamat tinggal sebelum meninggal. Oke, Polo-Polo, kejadian ini benar-benar kejadian nyata, dan bahkan si A sendiri katanya hingga saat ini tidak bisa percaya dengan kejadian yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Oke, Polo-Polo, jadi apakah ada di antara Polo-Polo mungkin teman atau saudara yang pernah mengalami kejadian yang sama? Tuliskan di komen. Dan terima kasih sudah nonton Ding Ding Dong yang kedua, dan sampai jumpa besok.